Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husein, seorang konten kreator yang bergerak di bidang dakwah. Kali ini saya bekerja sama dengan Aman Pelestarian Indonesia dalam rangka kemanusiaan. Tentunya sebagian besar dari kita tahu tentang apa saja yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Namun kebanyakan dari kita itu acuh tak acuh, tidak bersimpati sedikit pun. Padahal kami benar-benar mengharap simpati dari teman-teman sekalian sekalipun dalam bentuk doa. Fokus utama kami kali ini adalah dalam rangka pembangunan kembali Masjid Al-Jilin yang telah dibombardir oleh tentara Israel pada tahun 2014. Padahal sampai saat ini jumlah jemaah yang ada di masjid tersebut walaupun dalam keadaan bom telah dibombardir adalah 850 orang setiap hari. Untuk itulah kami benar-benar mengajak kepada teman-teman sekalian untuk ikut menyumbang dari angka yang paling rendah sampai angka yang paling tinggi, sesuai dengan keikhlasan teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang menonton video ini lewat TikTok, maka teman-teman bisa cek bio TikTok saya. Dan bagi yang lewat Instastory, kalian bisa swipe up atau cek bio Instagram saya. By the way, kalian tahu gak bahwasanya ketika kalian minum glok sampai mabuk, itu ada 10 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. 10 golongan cuy. La'ana Rasulullah SAW fil khamri 10. Rasulullah SAW melaknat dalam khamr, tentang hal yang memabukkan tersebut, 10 golongan. Asiraha, orang yang memerasnya. Wa mu'tasiraha, dan orang yang minta diperaskannya. Wa syaribaha, dan orang yang meminumnya. Jelas ini. Wa hamilaha, dan orang tukang antarnya. Wal mahmulata ilaihi, dan orang yang minta diambilin. Wa saqiyaha, dan orang yang menuangkannya, tukang tuang. Wa bai'aha, dan orang yang menjualnya. Wa akila thamaniha, dan orang yang memakan hartanya. Wal mushtariya laha, dan orang yang membelinya. Wal mushtarata lahu, dan orang yang minta dibeliin. So, sampai kapan kalian mau minum-minum, mau mabok-mabokan, sampai kapan? Udah gitu kalian ke-ban lagi sholatnya 40 hari. Tetap kalian wajib sholat, tapi selama 40 hari itu gak ada yang diterima. Tapi kalau kalian gak sholat, justru double lagi dosanya. Nasihat bagi siapapun termasuk saya, jangan terlalu lama sedih terhadap sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil daripada kehidupan kita. Sebab andai kata kita masih memilikinya, niscaya kesedihan yang akan kita hadapi jauh lebih besar. Teruntuk siapapun yang seringkali menyalahkan sebuah keadaan, aku cuma mau ngomong bahwasanya istri daripada Nabi Nuh, istri daripada Nabi Lut termasuk daripada orang yang celaka. Padahal mereka berdua berada di rumah Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Namun istri daripada Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan beliau kepada surga yang paling tinggi. Padahal kita semua tahu bahwasanya beliau berada di rumah orang yang paling bejat di muka bumi. Maka jangan pernah menyalahkan keadaan, sebab kamulah yang memilih jalanmu. Sebab kamulah yang memilih jalanmu. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pernah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Di lain ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib," dan tatkala hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya Allah itu sangatlah dekat dengan kita. Allah berusaha mendekat kepada kita. Lantas mengapa kita merasa jauh dari Allah? Ya Allah, pada hakikatnya Allah tidak pernah menjauh dari kita. Kita yang menjauh dari Allah. Ya Allah, hamba dari lubuk hati hamba yang paling dalam, hamba mengucapkan bahwasannya hamba tidak ada niat sedikit pun untuk menjauh darimu ya Allah. Hanyalah saja hamba tidak kuat dengan nafsu hamba ya Allah. Ya Allah, hamba bersaksi kepadamu ya Allah. Bersaksi. Pada dasarnya kita bisa menilai ukuran kesedihan kita berdasarkan bagaimana cara kita menangis. Pertama, tangisan yang kita semua pernah melaluinya, yaitu tangisan yang disertai dengan air mata, disertai suara, disertai ekspresi wajah. Yang kedua, tangisan yang hanya disertai dengan suara dan ekspresi wajah, namun tidak ada sedikit pun air mata yang keluar. Kenapa? Karena air matanya telah mengering. Ya Allah, ya Allah. Lalu yang ketiga, tangisan tanpa air mata, tangisan tanpa suara, yang berubah hanyalah mimik wajah. Ya Allah. Lalu ini yang terakhir, tangisan tanpa suara, tanpa air mata, tanpa ekspresi wajah, yang menandakan hatinya lah yang sedang menangis. Hatinya yang paling dalam yang sedang menangis. Ya Allah. Dan barang siapa yang telah sampai pada tingkatan ini, semoga Allah menguatkan pundak kalian. Sebab yang tahu kalian menangis hanyalah diri kalian, bukan orang lain. Mari kita kesampaikan dulu dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Bukan dengan niatan untuk mengucilkan sebuah dosa, bukan. Termasuk daripada tuduh syaitan terhadap manusia adalah membuat manusia itu berputus asa daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kebanyakan dari kita itu malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk berdoa disebabkan karena kita banyak dosanya. Sebagian dari kita justru kecanduan terhadap dosa. Namun jangan sampai gara-gara kita kecanduan terhadap dosa ataupun kita merasa dosa kita sebesar apapun, lalu kita berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. No, bukan begitu caranya. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kepada hambanya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa cuman gara-gara kita punya dosa yang mampu menyelimuti langit dan bumi. Tetap pede, bahwasanya doa kita pasti akan terkabul sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Intinya jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan terbaik kepada kita. Amin. Sekalipun anjing maupun babi itu punya hukum tersendiri dalam Islam, hukum yang spesial, tapi bukan berarti bagi setiap muslim yang mengaku dirinya sebagai muslim itu berhak untuk mencela keduanya. Anjing dan babi adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada seorang muslim yang pantas untuk menghinakan mereka, yang mengucilkan mereka. No, bukan seperti itu akhlak seorang muslim. Seorang muslim adalah seorang yang menghormati setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Termasuk daripada ini, yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihilah yang ada di bumi ini, saya kamu akan dikasihi yang ada di langit. Kamu kira dengan kamu ngasih makanan ke anjing yang sedang kelaparan, kamu gak dapat pahala? No, kamu dapat pahala. Sebab kasih tidak memandang siapapun terhadap siapa yang akan dikasihi. Bahkan diceritakan ada seorang wali yang diangkat kewaliannya hanya karena pernah mengucilkan seekor anjing. Ingat, muliakan anjing sebagaimana mestinya, muliakan babi sebagaimana mestinya. Tapi ingat dengan cara yang benar. Pesan terhadap siapapun yang mengaku diri mereka public figure. Pertama, aku cuma mau bilang, pesan ini disampaikan kepadaku dahulu lalu kepada kalian. Bertakwalah kepada Allah terhadap popularitas yang kita miliki. Bertakwalah pada Allah. Sebab public figure itu terbagi menjadi dua. Pertama, public figure yang membawa orang-orang yang mengikutinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala menuju jalan surganya. Yang kedua adalah public figure yang membawa followersnya yang berhasil membawa followersnya menuju jalan syaitan sehingga membawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, ketika kita berhasil menginfluence orang-orang untuk melakukan suatu kebaikan, niscaya kita akan mendapatkan pahala yang serupa, sama banyaknya, justru berkali-kali lipat sesuai dengan banyaknya orang mengikuti. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berhasil menginfluence orang-orang untuk melakukan suatu keburukan, maka percayalah, kita mendapatkan dosa yang serupa dengan banyaknya orang-orang mengikuti, tidak berkurang daripada dosa-dosa mereka sedikit pun. Sebagaimana yang aku bahas barusan, pesan ini disampaikan kepadaku dahulu baru kalian. Sebab popularitas yang kita miliki akan dihisap. Lakukan amalan ini sebelum tidur, siapa tahu Anda bisa masuk surga. Diceritakan suatu hari sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, sebentar lagi akan ada penduduk surga yang masuk lewat pintu ini. Dan datang dong satu orang ini. Dan dilihat ya biasa-biasa aja, gak ada yang spesial dari dia. Di hari kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata dengan hal yang sama, akan datang penduduk surga yang lewat pintu ini. Sampai di hari ketiga dengan orang yang sama juga. Akhirnya putra dari Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu an itu penasaran dan izin menginap di rumah orang tersebut. Tahu gak izin nginapnya kenapa? Karena ingin meniru amalan apa sih yang bisa bikin dia dijadiin surga sampai 3 kali. Dan ternyata setelah menginap gak ada hal yang spesial dari dia. Akhirnya nanya dong. Terus jawaban orang tersebut, oh jadi kamu tanya tentang amalan spesial dariku. Aku setiap sebelum tidur, aku memaafkan semua orang yang berbuat salah kepadaku. Aku buang seluruh dendamku terhadap orang-orang. Dan aku memaafkan mereka 100%. Nah makanya aku saranin ke teman-teman sekalian, termasuk ke aku sendiri, sebelum tidur, kita maafkan semua orang yang pernah buat salah ke kita. Gak harus lupain, asal maafin. Pertanyaan kayak gini tuh banyak banget. Dan caranya tuh banyak banget. Caranya banyak banget. Inti dari segalanya adalah pembersihan hati. Cuman ada satu saran yang benar-benar aku saranin ke teman-teman sekalian. Kalau semisal kalian benar-benar pengen khusyuk, pahami setiap bacaan yang kalian baca. Jadi kalian tahu, kalian harus ngayal kemana itu kalian harus tahu. Masa kita udah hidup berapa belas tahun ini kan? Udah bahkan ada yang puluhan juga dari teman-teman sekalian. Dan gak paham satupun makna daripada apa yang dibaca ketika sholat. Seharusnya malu dong. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya surat Al-Fatihah? Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Masa itu gak tahu? Jadi habis kalian nonton video ini, saya saranin kalian segera buka Google, terus buka terjemahan di situ. Nah kalian pahami sehingga ketika kalian sholat kalian ada bayangan. Nah sekarang alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalian bisa ngayal kayak gituan. Orang yang terkena penyakit waswas dalam segala hal, entah dalam akidah, dalam sholat, wudu dan berbagai macam hal lainnya, mereka takut kepada Allah. Yes, mereka takut kepada Allah, tapi rasa takutnya itu digerakkan oleh syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yes,
ketakutan yang digerakkan oleh syaitan. Ngerasa bahwasanya Allah tidak akan menerima amalan kita, ngerasa bahwasanya Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kita. Hey, ketahuilah bahwasanya Allah lebih sayang ke kamu daripada diri kamu sendiri. Wallahil azim, demi Allah yang zatnya memegang ubun-ubunku, nih ya, Allah itu jauh lebih paham terhadap diri kita. So, cukup percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup percaya. Jangan kita ngerasa bahwasanya, oh, aku sekarang wuduku gak sah. Oh, sekarang aku sholat takbiratul ihramku gak sah. Udah, Allah Subhanahu wa taala lebih paham terhadap hambanya. Asalkan kamu telah memenuhi ilmu-ilmu yang kamu pelajari, udah, dibawa tenang, and everything is done. Beberapa bahasan mengenai harga diri yang benar-benar harus kita pegang. Yang pertama, kita hidup sendiri itu jauh lebih baik daripada kita hidup menjadi cadangan bagi orang lain. Camkan. Yang kedua, bersandar terhadap tongkat yang hampir rapuh itu jauh lebih baik daripada kamu bersandar terhadap bahu yang tidak menginginkanmu. Aku mau bilang lagi, daripada bersandar terhadap bahu yang tidak menginginkanmu. Yang ketiga, kamu gak bisa memaksakan orang lain untukmu. Dan kamu juga tidak seharusnya memaksakan dirimu untuk orang lain. Yang keempat, jangan terlalu peduli untuk menjaga seseorang yang tidak peduli terhadap kehilanganmu. Aku cuma mau bilang, seberdosa-dosanya kamu, sedalam apa kamu merasa dirimu itu adalah makhluk yang paling hina, jangan pernah tinggalkan salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Sebab orang yang meninggalkan salat, maka harapan surga baginya itu nol. Aku mau bilang lagi, harapan surga bagi orang gak pernah salat itu nol. Bahkan keislaman seseorang yang meninggalkan salat itu masih diperdebatkan. Ada yang bilang bahwa dia masih mati dalam keadaan Islam. Ada yang berkata bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah, nasallallahu assalamu wal afiyah. Dan kita semua tahu bahwa kekafiran adalah puncak keburukan yang paling nyata. Aku kadang bingung sama orang yang benar-benar malas ngeluangin waktunya sedikit buat Allah gitu loh. 24 jam kerjanya dunia lo gak mau banget ngurusin Allah. Sehari sholat itu cuma 5 waktu. Dan satu sholatnya mungkin orang sekarang itu mungkin ngerjainnya 5 menit. Itu pun kalau sampai. Masa gak mau nyelesain 25 menit yang dimana kita dikasih waktu 24 jam sama Allah. Terus tiba-tiba bilang, ya Allah, masa cuma gara-gara sholat aku gak bisa masuk surga? Saya adalah tipe orang yang benar-benar menyanjung harga diri. Harga diri jauh di atas apapun, bahkan lebih tinggi daripada hanya sekedar cinta. Walaupun pada hakikatnya cinta dan harga diri seharusnya berkesinambungan. Siapapun menyanjungku, aku akan menyanjung orang tersebut. Siapapun yang hormatiku, aku akan menghormati orang tersebut. Siapapun yang membenciku dalam keadaan diam, tidak mengucapkan satu patah kata pun, maka wallahi aku akan tetap menghormati orang tersebut. Namun, apabila engkau mencampakkanku, engkau menjatuhkan harga diriku, sekalipun engkau adalah kekasihku, sekalipun engkau adalah orang yang kucintai, maka jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap. Bukan berarti saya senantiasa menutup pintu kasih sayang, tetapi ini tentang bagaimana cara saya menjaga harga diri. Allah tidak menciptakan saya untuk kamu. Allah tidak menciptakan saya agar menjadi malaikat bagimu. Allah tidak menciptakan saya agar menjadi setan bagimu. Allah menciptakan saya agar saya kembali kepadanya. Harga diri bro, jauh di atas